Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik semua, kali ini kita bersama-sama mempelajari tema 8 subtema 1 pada pembelajaran 1, 2, dan 3 dengan tema Praja Muda Karana atau yang sering disingkat dengan istilah pramuka. Jadi pramuka itu adalah kepanjangannya atau singkatan dari Praja Muda Karana. Selanjutnya, untuk memasuki bab-bab ini, kita ingat dulu pelajaran pada tema yang lalu, pada tema 7, pembelajaran 1, subtema 1, itu membicarakan tentang pola irama. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan pola irama? Ya. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dan muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Itu yang dimaksud pola irama. Nah, untuk selanjutnya dalam pramuka itu pembelajarannya berlangsung dengan riang, dengan ceria dan menyenangkan. Nah, seperti yang tergambar dalam lagu Pantun Pramuka ciptaan A.T. Mahmud ini, di situ ada tema tentang pramuka, yaitu bunyinya begini: 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek pasanglah lilin, pramuka selalu disiplin. Nah, itu Bapak berikan tanda yang A berarti pola temanya sama. Dan yang B dan C itu berarti berbeda. Demikian. Nah, sebelumnya kita akan mengenal lambang-lambang pramuka di Indonesia. Sebagai ciri khas dari pramuka di Indonesia adalah adanya Garuda Pancasila. Itu dan merah putih itu menunjukkan bahwa pramuka itu adalah pramuka Indonesia. Nah, dari lambang itu dikandung maksud: 1, ada nilai kebajikan, 2, ada nilai pengetahuan, ada nilai keberanian, ada nilai kekuatan, ada nilai kesetiaan, dan nilai kedisiplinan. Nah, terus di dalam lambang negara kita yang dalam Garuda Pancasila itu terdapat perisai yang memuat lambang-lambang 5 sila yang berada di dada. Itu menunjukkan bahwa warga negara Indonesia harus selalu menjiwai 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian burung Garuda itu kakinya mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya dalam pramuka Indonesia lambangnya adalah tunas kelapa. Mengapa tunas kelapa? Nah, mari kita pelajari bersama mengapa, apa keistimewaan pohon yang dijadikan lambang pramuka Indonesia, yaitu pohon kelapa. Pertama, dari akarnya ada manfaatnya, yaitu menjaga tanah supaya tidak erosi. Kedua, batangnya dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, membuat rumah dan alat-alat yang lain.
Yang ketiga, buahnya bisa untuk bumbu. Yang keempat adalah daunnya juga bermanfaat untuk alat-alat rumah tangga. Nah, jadi dari akar sampai ke atas semua ada manfaatnya. Nah, diharapkan bahwa pramuka itu adalah selalu bermanfaat dimanapun pramuka itu berada. Itu maksud dari lambang pramuka Indonesia yang berwujud tunas kelapa. Nah, dalam pramuka itu ada gerakan untuk menghormat dengan aba-aba, hormat, gerak. Nah, lalu mengangkat tangan, bahu rata-rata dan lengan menuju ke pelipis, menempel di pelipis. Nah, itu ada bentuk yang unik dan berubah dari bentuk biasanya. Nah, mari kita tarik garis merah. Nah, itu ada garis yang miring. Selanjutnya siku-sikunya berbentuk rata. Nah, itu namanya apa? Nah, seperti ini bentuknya. Namanya membentuk siku-siku. Itu antara garis miring dan garis datar bertemu di dalam satu titik. Ini titik O ini namanya sudut. Itu pertemuan antara dua garis disebut sudut, itu konsepnya. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah mengenal konsep sudut, sekarang kita melihat gambar-gambar ini apakah ini sudut atau bukan. Nah, pertama ini sudut atau bukan? Bukan. Yang selanjutnya gambar yang kedua, sudut atau bukan? Iya, sudut. Yang ketiga, ini adalah gambar lingkaran. Ada sudut atau tidak? Tidak. Selanjutnya, ini ada pertemuan dua garis. Ada sudutnya apa tidak? Ada. Nah, selanjutnya yang ini, apakah ada pertemuan dari dua garis ini, merah dan biru? Iya, tidak ada, sehingga tidak membentuk sudut. Nah, dalam pramuka itu ada ciri khasnya, yaitu selalu riang dan gembira. Jadi pembelajaran yang ada di dalam pramuka itu selalu riang, karena di situ belajar berkumpul dengan banyak orang dan menyerap pengetahuan-pengetahuan kedisiplinan. Nah, contohnya dalam permainan pramuka adalah lompat tongkat. Ini dimainkan, lompat tongkat ini dimainkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Ini pemain pokoknya. Nah, selanjutnya yang lain adalah penggembiranya. Jadi permainan lompat tongkat itu dimainkan oleh 5 orang. Fungsinya untuk apa? Permainan ini berfungsi untuk keseimbangan tubuh, karena harus melompat dengan satu kaki dan tidak boleh terjepit oleh tongkat. Itu. Nah, sekarang tadi setelah mengetahui lambang-lambang negara dan lambang pramuka, sekarang kita mempelajari lagu-lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kalau tadi wujud gambar Garudanya seperti itu, sekarang apa maknanya lagu Garuda Pancasila? Itu pada kalimat Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
Artinya sebagai warga negara akan selalu mendukung dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dimanapun berada. Itu dijiwai Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Artinya warga negara Indonesia harus berjiwa patriot. Apa maksud patriot? Adalah siap berkorban. Contohnya, orang yang sering kita lihat, ayah kalian, meskipun keadaan hujan, keadaan lelah, keadaan panas, harus siap bekerja mencari nafkah untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, itu adalah contoh dari sikap patriot, sikap berkorban. Kalau dalam nasionalisme, kita harus bangga dengan negara kita sendiri, bangga pada budaya, bangga pada lambang-lambang yang ada di negara kita. Itu nasionalisme. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Itu maksudnya bahwa rakyat Indonesia akan hidup makmur dengan bermodalkan kekayaan yang ada di Indonesia kita, yang dari barat sampai ke timur, yang sangat kaya raya dan subur. Dan tidak lupa harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bahwa bangsa Indonesia harus lebih maju, lebih bersemangat untuk mencapai kemajuan, terutama oleh generasi muda harus semangat belajar, semangat bekerja, dan semangat meneliti. Sehingga sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia harus mempunyai sikap pantang mundur, tidak boleh mudah menyerah. Itu manfaat atau arti dari lagu Garuda Pancasila. Nah, manfaat dari menyanyikan lagu-lagu nasional, terutama lagu Garuda Pancasila ini adalah menumbuhkan sikap nasionalisme atau sikap patriot atau sikap cinta pada tanah air, yaitu cinta pada Indonesia. Nah, mari kita ingat lagi sebelum menginjak pada pembelajaran yang selanjutnya, bahwa apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan dari dua garis. Ini contohnya, mana yang pertemuan? Ini yang kita lingkari merah ini. Apa manfaat menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan sikap patriotisme, menumbuhkan sikap nasionalisme. Itu. Nah, di mana pemasangan lambang negara Indonesia yang diperbolehkan? Pertama, di kantor pemerintahan. Nih, wujudnya adalah bendera merah putih harus dikibarkan di halaman setiap kantor-kantor pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, di lengan seragam, baik seragam sekolah maupun seragam kerja, diperbolehkan memasang lambang-lambang negara. Ini di lengan dan di dada sebelah kiri atas. Nah, yang ketiga ada di ruang-ruang kantor, ruang kelas. Itu harus dipasang lambang-lambang negara, terutama burung Garuda atau Garuda Pancasila, dan presiden dan wakil presiden. Itu harus terpasang. Yang keempat adalah di ruang kerja. Ini contoh ruang kerja kepresidenan. Di materai, bentuknya adalah Garuda Pancasila.
terus di ijazah, dan selanjutnya ada pada uang, mata uang. Kalian bisa lihat itu pasti ada gambar Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mengenal atau mempelajari benda-benda yang sering kita lihat, apakah itu sudut atau bukan, yaitu dengan cara menarik garis pada sisi yang akan kita amati. Contohnya ini. Nah, ini pertama kita tarik garis merah itu. Yang kedua, ini berarti tenda yang digunakan dalam pramuka itu adalah mewujudkan atau merupakan sudut. Nah, ada sudutnya. Nah, ini ada pertemuan dua garis. Nah, selanjutnya pada lambang pandu dunia nih, apakah ada pertemuan dua garis yang membentuk sudut? Tidak ada, karena wujudnya adalah lingkaran. Selanjutnya tanda barung atau pramuka siaga yang ditempel di lengan baju pramuka kalian. Apakah ada segitiganya atau ada sudutnya? Iya, ada pertemuan garis-garis. Nah, ini juga ada. Kemudian ketika kalian berolahraga di halaman sekolah atau di rumah, nah, ketika kalian membungkuk itu apakah membentuk sudut? Maka kita tarik garis, nah, seperti ini. Nah, ternyata membentuk sudut. Laptop yang kita gunakan belajar atau digunakan oleh orang tua kalian dalam bekerja, apakah ada sudutnya? Ya, ada. Nah, sebagai ciri khas belajar di pramuka itu adalah selalu riang gembira. Nah, seperti Siapa Dapat Berbaris, lagu yang diciptakan oleh Pak Kasur dengan bunyinya, atau mari kita sama-sama kita lakukan. Siapa dapat berbaris seperti aku ini, ayo angkat kakimu, angkat berganti-ganti, ayo, 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 berbaris bersama, ayo, 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 seperti pramuka. Nah, itu ada pola yang berbeda-beda. Nah, itu kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita ingat lagi apa itu siku-siku dan di mana saja bisa lambang-lambang negara itu ditempatkan, di mana kita bisa melihat siku-siku, dan bagaimana kita mengetahui wujud benda-benda itu siku-siku, yaitu dengan cara menarik dua garis. Nah, anak-anak kalian di rumah maupun dimanapun kalian berada harus terus belajar, tidak boleh kendor, dan yakin bahwa dengan belajar aku pasti bisa. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran atau belajar kita pada kali ini membawa nilai manfaat selama-lamanya, membuat kita lebih terhormat dan lebih mulia di hadapan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.